سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Musholla Darussalam yang sangat saya hormati dan semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini di Ahad tanggal 10 September 2023 kita semua dapat hadir untuk sama-sama mengaji dan mengkaji tentang Al-Islam. Yang insya Allah pagi ini saya akan mengangkat tema zikir-zikir di saat susah. Ini cocok untuk Bapak Ibu semua. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca Ummul Quran. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk memahami agama ini dan meringankan langkah kita untuk bisa mengamalkan. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, kemarin saya baru datang dari umroh. Jadi suaranya parau, hidungnya buntu, bindeng. Tapi kemarin sudah aktivitas, tadi subuh sudah pengajian di Ketintang, ini pengajian yang kedua. Dan nanti jam 9:30 sudah harus di Kertosono. Kemudian jam 2 harus di Hotel Haris Malang, ada diklat Perhakiman MTQ Nasional. Sampai hari Selasa di Hotel Haris insya Allah. Jadi selama 3 hari jangan undang ya Bu. Iya, sebenarnya tidak hanya saya yang flu, tadi istri juga flu, jamaah sebagian besar juga flu. Tapi kadang-kadang saya merasa bahwa ini juga penyebabnya adalah saya sendiri. Apa penyebabnya itu? Karena kesombongan. Saya ini sombong Bapak Ibu. Walaupun nggak sombong kepada orang, sombong kepada dirinya sendiri. Ketika turun di Jeddah, kebetulan ini sampai bulan September ini pesawat yang direct dari Surabaya itu harus memilih. Jadi Jeddah, turun Jeddah, nanti pulangnya lewat Jeddah. Atau Madinah, tapi pulangnya lewat Madinah. Ya, rute yang kurang nyaman. Karena yang nyaman itu Madinah, pulangnya lewat Jeddah. Nah, itu baru enak. Jadi naik keretanya itu sekali. Tapi karena daripada nanti Mekah terus kembali ke Madinah, saya milih Jeddah,
baliknya Jeddah. Waktu turun Jeddah itu rasanya luar biasa. Panas Bapak Ibu. Dilihat 43 derajat. Kata istri, panas ya Pak ya? Gak, biasa. Wong ini tok kok panas. Yes. Itu ucapan saya. Itu kan dalam konteks hubungan sesama kan bukan dalam kapasitas sombong. Tapi kalau konteksnya itu hati saya, itu sombong. Sampai di Madinah ternyata lebih panas. Madinah itu kan ekstrim, Bu. Kalau panas, panas bener. Kalau dingin, dingin bener. Terus kita mencoba untuk minum air zam-zam. Kebiasaan masuk 2 gelas, keluar 2 gelas. Istri saya wanti-wanti, Pak, gua ojo njukuk sing adem. Saya menjukuk sing not cool. Ghairu mubarrad yang ada tulisan biru itu. Ternyata yang not cool itu, aduh, gak kerasa blas ini, Pak. Nyoba sih sing adem. Sudah. Nggak sampai pulang, belum sampai hotel langsung krok sudah. Ya sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu milih mana? Flu tapi umroh atau nggak flu tapi nggak umroh? Ini sebuah pilihan yang sama-sama nggak enak. Ya, baik Bapak Ibu. Saya membawa kitab. Judul kitab ini Al-Adhkar An-Nawawi. Kitab ini asalnya bahasa Arab, tapi sudah diterjemahkan Indonesia. Dan saya ini kan penerjemah, Pak. Jadi setiap buku dari Arab sana itu saya termasuk salah satu tim penerjemah. Dan saya sudah pernah meneliti bahwa 95% buku yang dari Arab itu sudah diterjemahkan ke Indonesia. Lewat saya, itu mungkin juga ada lewat yayasan yang lain. Artinya kalau Bapak Ibu sekarang butuh kitab yang literaturnya bahasa Arab, jangan khawatir, pasti ada terjemahannya. Nah, terjemahan ini kan memang macam-macam, Pak. Taruhlah ya, saya punya buku Bulughul Maram. Mengajar kitab Bulughul Maram, kitab hadis yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu sudah diterjemahkan ada sekitar 35 penterjemah. Apa pengaruhnya terjemah itu terhadap kitab ini, Pak? Pikirannya apa kata saya? Kalau saya yang menerjemahkan. Makanya kalau sudah baca kitab terjemah, Bapak Ibu harus dingajekne. Apa dingajekne itu? Misalnya kitab Riyadhus Shalihin terjemah, Bapak Ibu harus hadir di majelis Riyadhus Shalihin. Karena bahasa terjemah itu akan sangat dipengaruhi dengan yang menerjemahkan. Apalagi urusan fikih. Urusan fikih ini sangat krusial. Karena urusannya mazhab. Nah, kitab yang ada di hadapan Bapak Ibu yang saya bawa ini judulnya Al-Adhkar. Artinya zikir-zikir Rasulullah. An-Nawawi yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Ini berisi tentang doa Rasulullah mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Imam Nawawi ini bermadhab Syafi'i. Makanya beliau mencantumkan qunut subuh. Karena Imam Syafi'i itu mewajibkan qunut subuh. Itu berbeda dengan gurunya Imam Malik yang tidak mewajibkan qunut subuh. Nah, orang yang sering ngaji tentang begini, itu akan bijak dan dewasa. Oh enak, tadi no imami kunut melok, gak, ya gak melok, selesai. Tidak untuk menuding kamu yang salah, aku yang benar, tidak. Urusan tuding-menuding itu sudah selesai beberapa abad yang lalu. Sekarang tinggal menikmati ibadah. Ini kalau zaman saat niki sih nuding-nudingan, saya dilapor Pak RT ya, nggak usuh Bapak Ibu. Makanya saya heran kalau ada sosmed kok saling menuding A dan B. Ini aneh. Isu-isu ini sudah selesai di abad-abad yang lalu. Kok sekarang dimunculkan lagi? Tapi memang ada orang itu yang berkarakter, nek gak rame, gak enak urip. Jadi sohibul usrak. Itu ada seperti itu. Ini. Cuma
walaupun dia madhab Syafi'i, Imam Nawawi ini, tapi kitab-kitabnya diakui oleh seluruh dunia. Ya, taruhlah di Indonesia ini banyak organisasi kemasyarakatan yang nyerempet kepada agama. Misal Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, Nahdlatul Wathon, macam-macam, Al-Khairat. Semua mau pakai karangannya Imam An-Nawawi. Artinya apa? Karena mengakui bahwa ini orang alim, orang allamah. Jadi orang itu kalau sudah pakai ilmu, dia tidak melihat background lagi, Pak. Ini Islam, ini alim, saya terima ilmunya. Dan ada 32 yang sudah dikarang oleh beliau. Salah satunya adalah Al-Adhkar An-Nawawi. Ini biasanya saya ngaji di Al-Falah hari Selasa. Zuhur di Masjid Al-Falah, Raya Darmo. Ya, itu ngaji Al-Adhkar ini. Zikir-zikir Rasulullah secara berurutan. Nah, beliau juga mengarang kitab yang viral dikaji oleh orang Indonesia. Apa judulnya? Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini kan hadis-hadis yang sangat viral. Ya, di musola, di masjid, di majelis taklim itu banyak yang membaca kitab ini. Karangannya Imam An-Nawawi. Bahkan beliau juga mengarang kitab yang sangat tipis, mengumpulkan 40 hadis pilihan yang disebut dengan Arba'in An-Nawawi. Kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Dan ada salah satu buku favorit saya, biasanya saya gunakan untuk membimbing haji dan umroh. Beliau menulis kitab judulnya Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umroh. Penjelasan yang detail tentang haji dan umroh. Saya kalau dibimbing haji, bimbing umroh Bapak Ibu, cukup bawa buku itu aja. Semua persoalan dan problem dari haji dan umroh mulai A sampai Z terjawab di sana. Itu hebatnya Imam An-Nawawi. Dan ada yang lebih hebat lagi, beliau mengarang buku tapi saya tidak pernah baca ini. Judulnya Risalatun Nikah, Panduan Nikah. Saya tidak baca, hanya judulnya saya baca. Karena saya merasa sudah berpengalaman. Yang menjadi aneh dari kitab itu apa? Beliau mengarang kitab panduan nikah, tapi beliau sendiri belum menikah. Coba, belum menikah sudah mengarang kitab panduan nikah. Ini yang berkali-kali nikah belum mengarang kitab. Yang senyum-senyum. Nah, salah satunya adalah Al-Adhkar An-Nawawi. Di dalam buku ini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bagaimana hakikat doa dan zikir. Mungkin di antara kita ada yang ingin bertanya, Ustadz, apa sih bedanya zikir sama doa? Sebenarnya zikir juga doa, doa juga zikir. Secara definisi, tapi secara praktek, kalau zikir itu kontennya memuji. Kalau doa, kontennya meminta. Oke, sekarang saya mau tes saja Bapak Ibu. Saya mau baca doa dan zikir. Jenengan ini termasuk zikir apa termasuk doa? Doa pagi aja. Saya baca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan memujinya, maha suci Allah yang maha agung. Ini termasuk zikir apa doa? Zikir. Enggak ada konten memintanya. Tapi saya baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu manfaat, rizki yang lapang dan amal yang diterima. Doa apa zikir? Doa. Bapak Ibu, di dalam sholat sendiri dua-duanya ada. Kalau saya baru baru takbiratul ihram, kemudian doa kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini kira-kira zikir apa doa? Zikir, enggak ada mintanya kan? Atau rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi, memuji, enggak ada doanya. Sujud juga demikian. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi ketika duduk di antara dua sujud, Rabbi wirli warhamni wajburni, ya Allah ampunilah aku, sayangilah aku, cukupilah aku, itu masuk di dalam doa. Bapak Ibu, orang berzikir dan berdoa itu biasanya menyesuaikan karakternya.
Maaf, coba lihat biografi para ulama-ulama terdahulu. Mereka banyak berzikir, tapi jarang meminta. Yang banyak memuji. Ya Allah, Engkau yang maha pengasih, maha penyayang. Beda ambil awak-awak. Kata pek muji, njaluk tok isi. Ada yang dijaluk urusan donya. Ya Allah, kula nyalek ya Allah. Dan itu wajar, karakter kok. Ya. Itu yang pertama. Bagaimana menata hati, bagaimana menumbuhkan keyakinan. Seperti kemarin Bapak Ibu, saya kebetulan diamanai untuk bawa jamaah umroh. Selalu saya sampaikan kepada jamaah, Bapak Ibu, agama ini adalah hidayah, dan hidayah itu adalah yakin. Nah, yakin itu dari mana? Dari janji Allah atau Rasulullah. Salah satu contoh, ya, barang siapa yang berangkat umroh, maka Allah akan mengganti seluruh biayanya dan seluruh apapun yang dikeluarkan di tanah suci dengan ganti yang berlipat. Dan diulang oleh Rasulullah 3 kali. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Diganti, ditambah. Terus saya tanya jamaah, Bapak Ibu yakin dengan ini? Tolak. Wis budal nang Mekah wis durung yakin. Soalnya ono sing di budal nomor tuane. Coba. Saya hakul yakin Bapak Ibu. Dan kalau urusan haji, urusan umroh, cukuplah Anda minta. Jangan mikirkan caranya. Ngapunten Bapak Ibu. Ini kan ilmu ya. Kalau panjenengan berdoa, terus masih berpikir prosesnya, maaf, itu yang menyebabkan doa kita mardud, enggak diterima Allah. Misal Bu ya, ada suami istri, medis memutuskan sing lanang mandul, sing wedok mandul. Padahal masih dianjurkan kita untuk berdoa, mungkin pakai doanya Nabi Ibrahim, Robbi habli minas sholihin, ya Allah, anugerahkan kepadaku anak soleh. Atau doanya Nabi Zakaria, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan aku anak, Engkau yang maha memberi ya Allah. Dan tak mikir, tapi gimana ya Allah, orang aku mandul. Ya itu yang bikin enggak ada. Ya Allah, aku pengen haji, tolong mudahkan aku haji. Selesai. Katanya apa mbak, orang aku bojoku bayarannya sakmono. Lah engko nek daftar antriane haji wis pirang puluh tahun. Iku sing gak gak mandi. Jadi kalau sudah doa, itu otoritas Allah. Niki Bu, makanya saya katakan doa itu dari akal atau dari hati? Dari hati. Karena doa itu urusannya keyakinan. Makanya kalau sudah berdoa, ini ditanggalkan Bapak Ibu. Doa itu sesuatu yang menurut akal tidak mungkin, tapi mungkin dengan doa. Kan begitu urusannya. Itu yang paling prinsip. Jadi penyebab doa kita ditolak oleh Allah, karena ketika kita minta kepada Allah, otak kita juga cawe-cawe. Mosok sih, nggak bisa. Ya Allah, mudahkan saya haji umroh. Selesai sudah. Dengan cara Allah. Saya ada orang 45 itu Pak Bu. Itu kan mesti ada pengajian saya di pelataran Masjid Nabawi. Itu saya tanya satu-satu. Mari Pak Bu, judul pengajiannya ini pertanyaan. Ibu, kenapa kok bisa umroh? Saya yakin 45 itu jawabannya berbeda. Iya Pak Ustadz, saya sudah nabung 2 tahun. Yes. Ibu apa Bu? Saya diajak suami. Ibu, alhamdulillah Ustadz dapat arisan. Nah, Ibu. Semuanya berbeda. Akhirnya ku ape wong 45 balik takon nang kula. Nek Ustadz apa? Yo gratis gara-gara sampeyan iku. Makanya sama dengan mati. Berbagai cara mati, mati cuma satu. Berbagai cara haji, haji cuma satu. Yang satu itulah yang namanya yakin, karena Allah itu yang akan memampukan kita, bukan kita yang bikin mampu. Itu tentang doa dan dijelaskan oleh
An-Nawawi di awal-awal ini. Kemudian beliau juga menjelaskan doa yang mengiringi amalan wajib. Contoh nanti ada doa sholat. Jangan salah Bapak Ibu. Alah Ustaz, saya sudah hafal. Kata siapa? Imam An-Nawawi. Misalkan saya ambil contoh tentang at-tahiyyat atau tasyahud. Beliau menulis di sini itu 8 redaksi doa tasyahud. 8 loh Bu. Cuman kita yang hafal cuman 1. Ya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Engko nek ana uliyau maca rodok siji ngono, aliran sesat iki. Itu coba nanti kalau kita baca tentang tahiyat yang ditulis oleh An-Nawawi dalam kitab ini, beliau menawarkan 8 redaksi tahiyat. Yang saya yakin umumnya orang itu hanya hafal 1 saja. Ini maknanya apa? Jadi semakin kita banyak ilmu, semakin banyak hazanah, maka semakin bijak untuk bersikap. Tentang doa iftitah, itu An-Nawawi ada 5 doa iftitah. Termasuk beliau mencantumkan inni wajjahtu. Ada yang nggak pakai ini juga ada. Langsung wajjahtu wajhiyah ada. Kalau mau dalil di situ dalilnya juga sahih. Ada yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Lengkap di sini Bapak Ibu. Caranya gimana Ustaz? Boleh milih salah satu. Boleh digandeng boleh. Kalau nggak sama sekali, ya ojo sholat. Walaupun itu sunnah, ya nggak wajib, nggak rukun, tapi kan penting. Ini banyak. Itu doa yang mengiringi tentang sholat. Karena sholat ini isinya adalah doa. Kemudian ada doa wajib, tapi yang tidak mengiringi ibadah sholat. Ini biasanya doa yang harus dibaca setiap hari, Bu, Pak, istiqomah. Masuk dalam zikir pagi, zikir petang. Di sini lengkap. Kalau kita pagi-pagi begini, ya apa namanya? Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya saya ditambahi Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Tambah lagi namanya Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Tambahi tasbih subhanallah bihamdi subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy. Ditambahi tolak balak bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Terhindar dari malapahaya, malapetaka, termasuk terhindar dari sengatan ular dan kalajengking. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau bapak-bapak terhindar dari godaan janda-janda yang menggoda itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Koyo apal kabeh. Di situ, Pak. Tapi ada banyak versi. Seperti Hasan Al-Banna, tadi saya baca Hasan Al-Banna. Ada lagi versi lain. Tapi dari sekian banyak versi itu, Bapak Ibu sekalian, yang pasti, yang sepakat, itu adalah zikir Al-Quran. Apa? Zikir pagi, zikir petang. Al-Fatihah. Ya kan? Kemudian Al-Ikhlas. Al-Falaq. An-Nas. Ayat kursi. Dan akhir surat Al-Baqarah. Awal surat Al-Baqarah. Itu yang sepakat. Jadi kira-kira ngeten cara memahaminya. Umpomo kula jenengan niki gak apal kabeh donga-donga zikir pagi petang. Sing penting Fatihah apal. Kulhu apal. Falak apal. An-Nas apal. Al-Baqarah 1 sampai 5 sambung ayat kursi apal. Akhir surat Al-Baqarah apal. Nah, itu pula yang menjadi dalil ibu-ibu sehingga hafalannya cuma itu. Karena sudah sahih ini dalilnya Ustaz. Makanya saya nggak nambah hafalan, yang cuma Fatihah sama trikul cukup saja.
Itu alasan dan dalilnya seperti itu. Dan itu nggak main-main Bapak Ibu. Yang namanya trikul sama ayat kursi nanti kita bahas. Al-Fatihah itu luar biasa. Jangan sampai tidak membaca itu di pagi dan petang. Itu benar-benar untuk protek dalam kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian ada zikir yang khusus dibaca dalam situasi dan kondisi tertentu. Ini yang kita bahas. Bapak Ibu pernah nggak dengar ini? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu doa untuk apa? Doa supaya dimudahkan untuk membayar hutang. Itu luar biasa. Tapi kita belum pernah membahas itu Bapak Ibu. Padahal yang dimaksud utang yang diselesaikan dengan doa ini adalah utang karena terpaksa, bukan karena hobi. Orang kan selalu sepihak Pak kalau mau belajar itu ilmu. Mestinya kalau ada Pak, saya ini selalu mengamalkan itu loh. Pak Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijab. Tapi kenapa ya Pak? Hutang saya masih ada terus. Ya gimana? Habis lunas hutang lagi. Jadi bukan hutang karena hobi. Bukan hutang karena kebiasaan. Tapi hutang karena memang kepepet. Itu bisa diselesaikan dengan doa itu. Nanti saya katakan ada doa itu bagus sekali Pak. Kalau kita baca itu segala urusan kita akan dimudahkan Allah. Tapi urusan itu untuk kebaikan. Bukan maksiat. Saya pernah umroh. Itu ada salah seorang pejabat Jakarta. Ini dirjen. Beliau ini dari awal itu selalu, Ustadz tolong doakan saya. Saya lagi kesusahan, kesulitan. Saya belum bertanya kesusahannya apa. Terus saya dong minta wiritannya Ustadz, minta zikirnya. Saya kasih zikir, Pak ini. Zikir ini paling jos ini Pak. Artinya kalau sama amalkan, kesulitan sampean hilang. Terus ternyata kok ini malah lebih parah lagi Ustaz kesulitannya. Saya tahu Pak, sama ini kesulitannya apa sih saat temen ini? Saya dikejar-kejar KPK. Loh, alah. Loh sama nyolong tak kalau saya sebenarnya sih nyolong tapi sedikit Ustaz. Lah sedikit prosentase Pak. Iya kan saya kan jamaah itu nyolongnya. Yang dicolong cuma cuma 5M aja kok. Nah saya kan kebagian hanya setengah M. Ya padha ae nyolong, masih tekai jos. Donga sing jos-jos ya gak iso sama dhewe sing salah. Jadi doa itu kan kekuatan terakhir bagi orang yang berada di jalur yang benar. Niatnya benar, caranya benar. Kok masih ada rintangan, halangan? Langsung ditembus sama doa dan zikir. Kayak kemarin ibu itu ada masalah digeledah semua itu sempat WA saya, Ustaz, tolong baca apa saya kasih zikir di sini. Baca ini Bu, sudah. Tapi harus yakin ya Bu, bener ya. Oh, sudah. Nggak tahu prosesnya seperti apa. Oh ternyata satu lagi teman dipanggil gara-gara sudah deklarasi. Ya apa Ustaz, mau coba iki ya gak apa-apa. Insya Allah ini kan bener ya gak dicekel. Tapi ini politik, karo yang bos pokoknya kocoan. Aku gak ngerti politik kok. Jadi ada doa yang dibaca pada kondisi-kondisi tertentu. Fi auqatin makhsusah. Waktu-waktu khusus. Seperti begini Pak Bu. Panjenengan kalau ada bedek itu macam apa? Bu? Bedek-dek. Kan banyak redaksinya ya. Sama biasa macam apa? Betul nama apa? Macam innalillahi apa? Hah? Iya, enggak apa-apa, Nggih. Ya boleh. Enggak, artinya doa petir ini kan tidak selamanya dibaca. Beda dengan doa pagi petang itu. Doa petir ini dibaca kalau ada petir. Ya kan? Kemarin Bapak Ibu, kami ini naik kereta cepat dari Madinah ke Mekah. Itu ada badai.
badai gurun. Ngeri Bapak Ibu. Kami berada di dalam kereta itu. Istri tidur. Lah, saya tidak bangunkan. Karena istri saya kan takut kalau ada angin, hujan itu takut. Tak jarno. Biasanya saya bangunkan istri kalau ada yang ngantar makanan, baru saya bangunkan. Itu seneng dia. Kalau ono udan deres, badai, ngono iku tak juwarno. Sak tangi-tangi ini. Ya saya berdoa ketika melihat badai. Hanya kala itu Pak, setelah badainya selesai ya saya tidak berdoa. Sama nanti ada doa kesulitan, ya, doa kesusahan, kita menghadapi masalah besar, ya kita baca itu, dibaca sesering mungkin. Selesai masalah, ya sudah nggak baca. Ini namanya wadhifah. Ya, doa atau zikir yang dibaca memang pada saat kita ada masalah. Sama dengan apa namanya? Doa masuk pasar, doa masuk kamar mandi, doa masuk pasar itu ya apa namanya dibaca ya karena masuk pasar Bu, ini gak masuk pasar apa cuman maca donga kaya ngono. Moco terus. Apa? Mbok aku kata-katan pasar ya Pak. Itu doa dibaca ketika kondisi-kondisi tertentu di waktu-waktu yang khusus. Bapak Ibu, baik kita mulai ya. Kita belajar 4 doa saja ini. Saya yakin kita semua pasti menghadapi banyak masalah. Dan saya ini sudah mengamalkan ini. Dan yakin bahwa doa ini luar biasa. Maka karena saya sudah mengalaminya, sudah meyakininya, saya tularkan kepada Bapak Ibu. Taruhan doa itu yakin. Semuanya doanya sama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang satu keyakinannya 10%. Yang satu keyakinannya 50%. Yang satu 70%. Yang satu 100%. Dungone podo, redaksinya sama, keyakinannya berbeda. Ada begitu. Orang menyebut kata-kata la ilaha illallah saja, itu macam-macam. Apa yang membedakan mereka? Keyakinannya. Saya pernah ikut duduk di majelis zikir, tapi zikir itu sangat cepat. Yang mungkin saya tidak terbiasa dengan zikir itu. Sehingga sampai kalimatnya pun tidak terdengar-dengar jelas. Istighfarnya itu astagfirullahaladzim itu loh. Astagfirullahaladzim. Akhirnya tak dirana. Enggak iso kalau tidak terbiasa begitu. Ya, zikir itu sama dengan baca Quran. Apa perintahnya kalau baca Quran? Apa sih bedanya zikir sama Quran? Ya Quran itu zikir kan. Perintahnya apa? Warattilil Qur'ana tartila. Jadi kalau baca zikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau baca Asmaul Husna, ya dinikmati, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ono sing kebuan terus, ya latif, ya latif, ya latif. Ada orang baca Quran itu saya dengar kadang-kadang cepat sekali Bapak Ibu, nggak bisa didengar ya. Maca Yasin itu sing nampak cuman Yasin nih. Sampai sing terakhir turjaun. A'udzu ini pelan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Turjaun. Oh, enak nih ngoten niku. Padahal ada unsur tartilnya, ada unsur tadabburnya. Tadabbur itu angan-angan sama nani. Hadis yang pertama dari Abdullah ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa dengan doa ini pada saat menghadapi urusan yang sangat penting, yang membuat hati susah. Ya, apa saja Bapak Ibu? Doa itu adalah
La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Yakin kalau sing hafal. Bapak Ibu pernah mendengar ini? Ya jelas pernah barusan. Ini doa luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada urusan seberat apapun. Kalau kita bacakan ini, semua akan dimudahkan Allah. Apa saja. Asal kita dalam jalur yang benar. Urusan nyalek beres dengan ini Pak. Beres. Ya. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Taman ikuti ya. Paling enggak ada keberkahannya. Nanti masalah hafal belakangan. Biasanya ngomong yo hafal tapi yo lali maneh kadang-kadang. Sama ditirukan la ilaha durung ditirukan kan saya dulu terus ibu langsung kula sampe yo gak ero apa terusane semangat kaya ya ke masalah rupane. Masalah anak beres dengan zikir ini, masalah suami beres, masalah pekerjaan beres semua Pak. Insya Allah semuanya beres. Ya saya dulu ya. La ilaha illallahul azimul halim. Ayo. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. Ayo. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. Yang ketiga, la ilaha illallah. Ayo. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Sekali lagi ya. La ilaha illallahul azimul halim. Ayo. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Itu kalau metode menghafalnya gampang. Karena la ilaha illallah ada 3. La ilaha illallahnya disimpan. Itu tidak bagian yang dihafal. Jadi yang dihafalkan yang belakang. Al-azimul halim. Rabbul arshil azim. Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Sama apa dereng Bu? Dereng. Hafalin namun la ilaha illallah mau Ustaz. Nanti akan hafal sendiri kalau sering dibaca. Cuman ini dibaca dalam kondisi darurat. Ada Bu, jangan sering-sering dibaca. Nah, adik sampean maca terus darurat terus sampean ini. Ini dibaca kalau kepepet betul. Ini gak kepepet aja. Kalau nggak kepepet baca doa pagi petang saja. Ini doa top soal jos doanya. Menghadapi apa saja selesai. Ya ini yang kemarin beberapa teman yang butuh ya saya kasih. Coba baca ini la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Selesai semua urusan. Utang, selama utang kita itu bukan karena hobi tadi, beres dengan ini, semua beres. Ada ancaman, ada masalah begini. Sampai kemarin ada jamaah bapak-bapak datang kepada saya, Ustadz, saya itu sesungguhnya ada masalah Ustadz, yang sampai sekarang belum terselesaikan. Bisakah saya itu mengamalkan ini Pak Ustadz? Maaf Pak, boleh tahu apa masalahnya? Saya itu berkali-kali pamit kepada istri untuk menikah lagi, tapi tidak diizinkan Ustadz. Apa bisa? Gak oleh. Apa ae sampeyan niku tak warang ngono. Terus akhirnya japri saya, gimana Ustadz? Boleh? Gak oleh, gak oleh.
Itu bukan masalah urgent, itu masalah pribadi kamu. Ini urusan-urusan yang sangat krusial ya. Saya punya kawan Bapak Ibu. Kawan saya ini kan kerja di kapal. Kapal itu berlayarnya di daerah Laut Merah tapi yang ujung Afrika. Yang di sana dia hampir setiap hari itu ketemu dengan perompak-perompak Somalia. Perampok-perampok laut itu, Pak, bajak laut. Itu. Nah, itu kan mesti, Pak. Terus ya bos, wacana iki ae. Tapi kalau sing endek tare, kok dawa ngono lah sampeyan iki ya ngono sik dinyang ae. Angel iki, angel. Ya sudah, ada yang lebih pendek dari itu, hadis yang kedua. Nah, ini Bapak Ibu dari Anas Ibnu Malik diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau menghadapi urusan yang urgent, yang penting, beliau membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ndek niki, Pak. Niki gak apal kebacut Bu sampean. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Coba sama-sama, Pak. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Lagi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Masya Allah. Ini luar biasa. Kalau dua-duanya dibaca, tambah bagus. Kalau lebih hafal yang kedua, ambil yang kedua. Kalau hafal yang pertama, enggak apa-apa. Dua-duanya ini diajarkan Rasulullah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ini doa luar biasa Bapak Ibu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ibu-ibu duitnya diutang wong. Wayahe bayar gak gelem bayar wong sing diutang. Tak uri carane nagih sampe. Ya, balik-balik di WA gak dijawab, ditelepon nomornya malah diblokir. Ditagih sama nagih ini numpak motor sepeda motor maca iki sampean Bu. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Oh, muga-muga nyaur sampean. Sampean buktikan. Tapi ya nanti kalau di sahur ya jangan lupakan saya ngasih doa ini ya. Doa nagih utang. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Nanti ada lagi doa yang bagus Ibu. Ya, ada yang bagus. Yang kedua, nah yang ketiga ini insya Allah Bapak Ibu sudah mengamalkan, tapi mungkin belum paham fadilahnya. Apa itu? Hadis dari Abu Qatadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi wa khawatima suratil Baqarah 'indal karbi aghathahullahu aw kama qala." Man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi. Ayat kursi itu mulai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, terakhir wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ditambahkan apa? Wa khawatima suratil Baqarah. Ujung dari surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, sampai terakhir wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Siapa orang membaca ayat kursi dan penghujung surat Al-Baqarah di saat kesulitan, aghasahullah, Allah akan mengangkat kesulitannya dan pasti menolong dia. Ini ayat keramat ini. Ya Allah, wis nek apa la ilaha illallah itu ayat kursi apa? Men kadang-kadang nek wong niku dalam kondisi yang darurat, kadang-kadang dikai dawa-dawa ngene iki yo bingung ngapalane. Allahu la ilaha, Allahu la ilaha, hayyu qayyum. Apa terusane, Mbak? Ya mbok, aku yo bingung kok aku. Ayat kursi sudah hafal ya Bu ya? Ini saya mau sampaikan Bapak Ibu. Ayat kursi itu ada dua versi. Dua-duanya ada hadis ya memang. Tapi yang paling umum ya tadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wala ya'uduhu
hafdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ada lagi versi yang kedua, itu diteruskan 2 ayat lagi. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Di hadis yang lain ditambahi lagi boleh. Innad dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Di hadis yang lain ditambahi Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Di hadis yang lain ditambahi lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Macane mari Isa, mari subuh. Di ayat lain ditambahi lagi. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Nah, saya hobinya menghafal, Bu. Senang. Karena tidak punya pekerjaan. Pekerjaannya itu menghafal. Jenengan kan maklum gak hafal. Karena penggaweannya akeh. Terutama ibu-ibu itu penggaweannya akeh. Ngurusi penggaweannya wong. Satu lagi. Doa ketika kepepet. Dalam hadis Rasulullah berwasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Inni la'a'lamu kalimatan la yakuluha makrubun illa furrija anhu. Aku akan mengajarkan kepadamu satu kalimat yang kalau kamu membacanya di saat kamu kesulitan dan kesusahan, pasti Allah akan melepaskan kamu dari kesusahan. Kalau ada istisna pakai illah itu kan ada kepastian. Dan kalimat ini pernah dibaca oleh saudaraku Yunus ketika di dalam perut ikan. Bacaan itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Banyak ulama yang mengatakan bahwa ini dibaca ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, yang kita cintai. Apa saja. Mungkin punya uang banyak hilang. Hilang itu mungkin ya bisa hilang ketelesut, bisa hilang dicuri orang, ditipu orang. Itu pasti dikembalikan sama Allah. Ya kalau termasuk kehilangan suami juga Bu, termasuk. Kehilangan istri Bapak Ibu. Ya kan macam-macam Bapak Ibu. Dan ini luar biasa memang. Luar biasa. Sampai Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran. Seandainya Yunus tidak membaca doa ini, maka dia akan tetap berada dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Yunus tidak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka dia tetap berada dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Makanya ini bisa merubah nasib. Pada musim haji kita melaksanakan tawaf ifadah. Ifadah itu kan tawaf yang padat itu loh Pak. Tawaf haji. Saya berpesan kepada jamaah, tolong jangan terpisah dari rombongan. Yang rapat 4, 2 ibu-ibu di tengah, diapit bapak-bapak. Suami istri gandengan, gak apa-apa, gak batal. Jangan sampai ucul nggih. Nah, ternyata tengah jalan itu ono sing ngucul.
suami istri. Maaf, ini suaminya sudah sepuh, istrinya masih muda, masya Allah. Ucul sing wedok niku, Pak. Dadi bengok-bengok, mama, mama mana, mama. Liyane subhanallah, walhamdulillah, mama. Ada apa, Pak? Istri saya hilang, Ustaz. Hilang istri saya. Hilang gimana? Tadi kan dikandeng. Iya, nggak tahu, ucul sendiri. Mama, Mas. Kayak anak kecil, Bu. Sudah sepuh ya, hampir 70-an. Memang istrinya masih muda. Masih kepala 4 lah. Dan maaf, cantik dia. Dan memang istri satu-satunya. Makanya dia bingung gitu. Coba kalau 2 atau 3, dia tidak akan sebingung itu. Kan ada stoknya kan ya. Ada yang salah ya, Pak? Saya ngomong. Bu, maaf ya, Bu, saya hanya cerita ini, hanya cerita. Nggak berniat untuk memprovokasi, enggak. Kalau iya, alhamdulillah. Kata Zainuddin kan begitu, ya kan? Kita ini nggak peduli siapa presidennya siapa. Mau si Asep presiden, mau si Udin presiden, nggak peduli. Yang penting kita bisa masak, bisa makan, anak bisa sekolah. Ada rezeki sedikit, kawin lagi. Kan gitu Zainuddin MZ. Bukan saya menirukan beliau, menirukan bukan apa-apa ya. Mama, gimana Ustadz cari istrinya? Ya nggak bisa, Pak. Kita ini sudah dalam perjalanan putaran kelima ini. Kalau kita berhenti, buyar barisan kita ini. Nah, gimana istri saya, gimana? Sudah, Bapak tenang aja. Tenang aja. Ini istri saya, bukan istrinya Ustadz. Ya aku ngerti, masih ngelang bojomu kok. Gini loh Pak, sudah. Tolong baca ini Bapak. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi yang lain itu baca doa tawaf. Yang Bapak satu ini Pak, baca la ilaha illa anta subhanaka. Baca Pak, baca. Baik Ustaz, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mama, la ilaha illa. Ditambahi mama. Allahu Akbar. Gelisah gitu Bapak Ibu. Kayak pucat gitu. Setelah putaran ke-7 kita berdoa. Lah, sing wedok langsung nyeblek ke geris sing lanang. Ono opo, Pak? Wong mama ket mau nang burimu kok lapo kok goleki. Ya Allah, mama. Guys, mulai sampai kula melo-melo mama terus. Gini Pak Bu, kalau kita itu berbicara tentang zikir barang hilang yang dijanjikan oleh Allah dengan membaca ini, maka barangnya akan dikembalikan. Jangan berpikir begini, jangan berpikir itu parsial Pak. Berpikirlah begini, ini tafsiran dari ini, kayak utang tadi. Jadi kalau ada janji Allah, barang siapa yang membaca ini, kemudian dia kehilangan sesuatu, akan dikembalikan oleh Allah. Makna dikembalikan itu 3. 1, dikembalikan utuh, persis seperti yang hilang. Jadi bojo sing hilang niku, sing balik ya iku mau padha. Atau dikembalikan, tapi bukan itu yang dikembalikan. Tapi Allah mengembalikan. Tapi jenisnya sama, levelnya sama, derajatnya sama. Tapi bukan itu. Kan ada istri minggat, sing lanang golek gak ketemu, minggat. Akhirnya dicerai, tapi datang lagi penggantinya, tapi satu level. Nah, yang jos itu yang ketiga, Pak. Diganti yang lebih dari itu. Ya, itu urusan Allah masalah ganti mengganti itu. Jadi mengembalikan, misalkan saya gini Bapak Ibu, saya ini diajak oleh istri itu jalan-jalan ke PTC. Mampirlah ke warung sepatu, toko sepatu, warung sepatu ya. Ini loh, Bah, cocok sampai sampean. Regane piro iku? 2 juta. Juga cocok sampai aku itu. Wis sekali-kali sama tuku sandal sing jos ngono. Sudah. Seneng memang dipakai itu enak. Saya pakai ngaji di Dharma Permai sana. Masjid Dharma Permai sana, Pak. Jumatan. Itu baru 1 hari. 2 juta loh, Bu. Hilang, Ustaz. Lah kok CCTV itu loh tidak bisa melacak. Enggak ada, Ustaz, enggak ada yang mencuri apa. Ya mbok, Pak, enggak ada. Jadi akhirnya oleh takmir diganti sandal jepit saja. Tenang aja Pak Ustadz, kami takmir akan bertanggung jawab dan mengganti sandal yang hilang. Sandal jepit Pak.
Jadi yang satu harga 2 juta, yang jepitnya 20.000. Tak bisa apa-apa. Bojoku murang-muring bisa muring. Aduh, iki kira susah. Wis. Terus saya baca la ilaha illa anta subhanaka ini. Tapi saya batin. Kan doa yang urusan seperti ini kan lisan yang baca, hatinya batin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka. Terus saya pengajian di Wiyung. Wiyung sana. Sudah sama istri ikut pengajian ibu-ibu. Ternyata habis pengajian tuan rumahnya bilang kepada saya, Ustadz mohon maaf, Ustadz ini sandalnya nomor berapa ya? Saya 43 Ibu. Gini loh, Bapak itu kan kecil. Lah kemarin beli sandal kebesaran. Bapak itu 40, kok dapat 43? Jadi longgar. Tadi Bapak itu pesan, ini Ustadz cukup mah, kena Ustadz hai. Sandal itu persis. Mereknya persis. Katanya baru beli 1 hari, persis. Masa sandal ini kesini Jokowi kira. Ya Allah warnanya, mereknya, ya Allah, pujuku ya Allah, la ilaha illa anta josi banget, iya. Oh, masa sandal sing ilang iku terus nawangi, gak iki wong iku tuku. Duh ya, kayak mosok nyolong sandal sampean. Ngawur. Coba itu rahasianya, Bu. Masya Allah sering. Dulu waktu di pesantren Bapak Ibu, saya ini kan di pesantren itu sering diundangi orang, ceramah-ceramah begitu. Biasanya menggantikan Pak Kiai. Saya mau di Tebu Ireng, Pak Kiai diundang nggak bisa saya datang. Ya tapi saya tidak pernah apapun ya. Kalau dapat berkat ya saya kasihkan Pak Kiai, saya santrinya. Suatu ketika diundang sama ada jamaah gitu, terus dikasih sarung. Waktu itu Bapak Ibu saya dikasih sarung sutra. Sutra itu yang ya bukan sutra murni. Kalau sekarang BHS yang top zaman tahun 92, 91 itu harganya sudah di atas 500.000. Dan itu sarungnya Kiai Jos, bukan sarungnya santri. Cuman itu wanti-wanti. Tolong nak ya, tolong dik ya, nanti ini jangan dikasihkan Pak Kiai. Ini kanggo sampean. Loh, nggak bisa Pak, ini kan saya ini kan mewakili Kiai. Iya, Kiainya harus tak kirim dewi. Tiga sampean. Saya itu ndelok sarunge tok wis. Saya bilang, gak kira tak gawe. Weman Bu, walus, apik kembangannya ya apik. Saya bawa ke kamar. Ya, ditanya sama kawan-kawan kamar, "Apa itu? Zaki, apa itu?" Dikai sarung. "Wah, piye sarungmu?" Sudah. Ternyata ada yang mengincar itu. Dan dicuri sarung saya itu. Dicuri. Ya saya habis ngaji ini tak amal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Akhirnya gak balik belas. Sudah. Selesai keluar dari pondok, saya kuliah sudah kira-kira ada 15 sampai 20 tahun kita sudah sama-sama keluar dari pondok. Saya diundang pengajian ke Pasuruan. Ini kita yang realita luar biasa. Nah, asal Bapak Ibu tahu, sebelum saya masukkan ke lemari, itu saya tulis spidol. Zaman biyen niku lek mesti nek santri ana sarung pucuke ini lho ditulis spidol. Zaki karena rumah saya dulu porong, Zaki porong. Jelas itu spidol nggak bisa luntur. Spidol permanen. Sudah. Setelah berpuluh-puluh tahun saya diundang ke Pasuruan. Ke teman saya pondok. Pengajian. Hei, ayo pengajian di rumah. Oke. Setelah selesai pengajian ramah-tamah, saya ke belakang. Mas, aku tak pamit nang mburi, tapi ngoyo aku. Oh yo, langsung ayo, lurus. Nah, itu. Nah, di desa itu Bapak Ibu, antara kamar mandi dengan rumah itu terpisah jauh. Nggak nyatu dengan rumah di desa-desa itu. Nah, ketika lewat itu, lewat jemuran. Sret, aku liwat, kok dilala kecantol sarung saya itu. Rai saya kecantol sarung. Loh, iki apa sarung apa? Loh, koyok tahu sarungnya. Iya. Tak bola, Pak. Zaki porong. Wih, sarung kuwi.
Dicolong Said. Sing ngundang pengajian itu sing nyolong, Bu. Ya Allah, la ilaha illa anta itu 20 tahun tapi pun mangkak. Tulisannya saya enter Zaki Porok, ya Allah. Aku sufati hari iki, tapi sedana wis tak ikhlasno. Aku ya wis lali pian. Marai dielingno mbek Allah boleh gak ikhlas melihat. Sudah Bapak. Selesai, ya dia biasa saja. Said ini, namanya Said. Maaf kalau ada kesamaan namanya, Pak ya. Ini teman saya. Terus saya pulang dikasih souvenir, berkat. Oh, berkat nasi, berkat buah. Terus kayaknya ada sarungnya di situ. Sudah. Pulang. Saya tidak membahas sudah puluhan tahun. Sampai di rumah saya buka berkat itu. Ada sarungnya. Sarung itu persis si dicolong dia. Dia masih punya, bisa beli itu. Terus saya pulang di SMS. Dulu tidak ada WA. Cak, aku sekurang sing akeh. Apa? Aku njaluk ridho nih sampeyan. Sarung bibit tak colong. Aku gak niat nyolong, aku kepingin duwe sarung koyo ngono. Nek sama tak jaluk gak mungkin dikekno tak colong. Lah iku mah tak lironi sampeyan ya. Di samping tak lironi tak tambahi berkat ya tak tambahi amplop. Saya jawab, aku wis ridho. Aku menang mburi kecantol sarungku dhewe. Kene la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi orang yang beriman tapi tidak punya senjata zikir dan wirid? Pakai apa kita mau senjata kita? Pada Rasulullah mengatakan, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Nah, orang mukmin yang tidak pernah berzikir, tidak pernah wirid, hidup di dunia ini ibarat orang berperang. Ketemu musuh tapi gak bawa senjata. Mati konyol. Senjata pamungkas kita ini adalah zikir. Ya, kalau ingin tahu bagaimana zikir Rasulullah, ada zikir menghadapi penguasa, ada zikir saat sakaratul maut, zikir menghadapi kematian, ada macam-macam Bapak Ibu di sini. Semua lengkap dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita pagi hari ini. Kita membaca zikir ini Bapak Ibu juga menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Dan mohon maaf lahir batin, saya nanti jam 8 harus sudah di Kertosono. Ya, ada pengajian jam 8 di Kertosono. Karena itu mohon maaf lahir batin, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.